Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arensia Aprilia. Saya mahasiswa Politekes Kemenkes Pangkal Pinang. Hari ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik sistem persyarafan. Seperti biasa pada tahap awal yaitu preinteraksi, yang pertama kita lakukan adalah baca catatan keperawatan medis pasien, dan selanjutnya tentukan tindakan yang akan kita lakukan kepada pasien dan eksplorasi diri atau persiapan diri. Baik, selanjutnya setelah itu kita lakukan persiapan alat. Dalam pemeriksaan fisik sistem persyarafan ada empat alat yang kita gunakan, yaitu yang pertama reflex hammer, tong spatel, pen light, dan juga aromaterapi seperti minyak kayu putih. Selanjutnya yaitu tahap orientasi. Tahap orientasi ini yang pertama kita ucapkan salam kepada pasien dan juga memperkenalkan diri kita. Selanjutnya yaitu kita klarifikasikan nama pasien dan juga umur pasien dan serta alamatnya. Jelaskan tujuan dan juga prosedur tindakan yang kita lakukan. Kemudian kita lakukan kontrak waktu kepada pasien, dan selanjutnya kita beri kesempatan kepada pasien untuk bertanya. Selanjutnya kita mintakan persetujuan kepada keluarga pasien. Kemudian setelah pasien memberikan izin, maka kita dekatkan alatnya, dan juga terakhir yaitu kita jaga privasi klien atau pasien. Baik, kita masuk ke tahap kerja. Tahap kerja yang pertama yaitu kita cuci tangan 6 langkah. Selanjutnya kita melakukan anamnesis atau pengkajian kepada pasien, meliputi keluhan utama pasien, apakah pasien mengalami mual, muntah, pusing, vertigo, atau kaku pada sendinya. Kemudian kita lakukan pengkajian kepada keluarga dan juga individunya, meliputi kebiasaannya seperti apakah pasien rokok, apakah pasien mengkonsumsi obat-obatan, mengkonsumsi makanan-makanan yang berlemak, dan juga apakah pasien. Selanjutnya yaitu memeriksa tingkat kesadaran pasien. Tingkat kesadaran terdiri dari beberapa. Yang pertama ada compos mentis, yaitu interaksi spontan atau adekuat. Yang kedua yaitu delirium, pasien tampak gelisah dan juga kacau. Ada somnolen, pasien tampak kantuk, dan juga ada stupor. Stupor itu pasien tampak kantuk yang dalam. Kemudian ada koma ringan. Koma ringan ini pasien tidak dapat merespon secara verbal tetapi bisa merespon secara rangsangan nyeri. Adapun koma dalam yaitu pasien tidak dapat merespon secara verbal dan juga tidak bisa merespon secara rangsangan nyeri. Baik, penilaian secara responnya yaitu pertama respon verbal. Respon verbal memiliki nilai tertinggi 5 dan nilai terendah 1, di mana 5 itu orientasinya baik, kemudian 4 itu bicara atau percakapannya agak membingungkan, dan kemudian yang ketiga itu kata-katanya tidak teratur, yang kedua tidak jelas, dan juga yang pertama itu tidak bisa merespon. Selanjutnya itu respon mata. Respon mata itu ada nilai tertinggi yaitu 4 dan nilai terendah yaitu 1. Nilai keempat itu spontan, nilai ketiga itu suaranya sesuai dengan perintah, yang kedua itu sesuai dengan rangsangan nyeri, dan yang pertama itu tidak merespon. Selanjutnya yaitu motorik. Motorik itu nilai tertingginya 6 dan nilai terendahnya 1, di mana nilai 6 sesuai dengan perintah kita. Nilai 5 dapat mengokalisir nyeri. Yang keempat itu reaksinya menghindar. Nilai 3 itu fleksi abnormal. Yang kedua itu ekstensi abnormal. Yang pertama itu tidak ada reaksi. Selanjutnya yaitu mengkaji fungsi luhur pada pasien. Yang pertama kita kaji orientasinya, di mana orientasi ini memiliki nilai 5. Kita mengkajinya dengan cara menanyakan sekarang seperti tahun, musim, bulan, tanggal, ataupun hari. Kemudian kita tanyakan di mana dia berada, seperti provinsinya di mana, kotanya di mana, dan juga
tempat tinggalnya di mana. Selanjutnya yaitu registrasi dengan cara meminta pasien untuk menyebutkan 3 benda yang kita berikan. Kemudian suruh pasien untuk mengulang ketiga benda tersebut. Nilai 1 untuk jawaban yang benar. Jadi total untuk registrasi itu 3 karena 3 benda yang kita tanyakan. Selanjutnya yaitu atensi dan kalkulasi. Berikan pertanyaan mengenai perhitungan seperti pengurangan 100 dikurang 7 seperti itu, dan hentikan ketika 5 pertanyaan telah selesai. Nilai 1 untuk jawaban yang benar. Selanjutnya itu mengulang kembali. Minta pasien untuk mengulang 3 benda yang tadi sebelumnya kita sebutkan. Nilai 1 untuk benar, jadi totalnya adalah 3 pada mengingat kembali. Selanjutnya yaitu bahasa. Pada bahasa ini kita bisa menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu minta pasien untuk menyebutkan atau menunjukkan nama 2 benda yang kita sebutkan. Nilainya 2. Kemudian minta pasien untuk mengucapkan kata atau mengulang kata bila yang kita sebutkan, itu nilainya 1. Kemudian lakukan perintah kepada pasien apabila pasien dapat melakukannya, seperti melipat kertas atau meletakkan kertas di lantai, itu nilainya 1. Kemudian suruh pasien untuk membaca, itu nilainya juga 1. Kemudian juga suruh pasien untuk menggambar, itu juga nilainya 1. Pada fungsi luhur total nilainya yaitu 30, dengan 23 hingga 30 itu baik dengan nilai normal pada fungsi luhur yaitu 30, atau range dengan 24 sampai dengan 30 itu normal, 17 sampai 23 itu probable gangguan kognitif, 0 sampai 16 itu definitif gangguan kognitif. Selanjutnya yaitu kita mengkaji rangsang Meigs. Yang pertama itu caranya dengan kaku puduk, dengan cara meletakkan tangan di bawah kepala pasien yang sedang berbaring, dan kemudian mengusahakan kepala atau mendorong kepala mencapai dagu. Letakkan tangan di bawah kepala pasien dan kemudian fleksikan kepala, usahakan untuk mencapai dagu mencapai dada. Apabila ada pemeriksaan kaku kuduk tadi terdapat tahanan, maka kaku kuduknya positif. Selanjutnya kita lanjut ke pemeriksaan ke Keningsai, yaitu dengan cara ekstensikan kaki sampai membentuk dengan 90 derajat. Apabila ada tahanan berarti Keningsainya positif. Kemudian bentuk ke 135 derajat. Apabila terdapat tahanan pada kaki sebelahnya, maka Keningsainya positif. Selanjutnya yaitu pemeriksaan Lassa sign, yaitu kita mengangkat kaki sampai dengan membentuk 70 derajat. Apabila ada tahanan pada kaki sebelahnya, maka Lassa sign positif. Selanjutnya yaitu Brudzinski 1, yaitu dengan cara meletakkan satu tangan di bawah kepala pasien. Selanjutnya meletakkan satu tangan di dada pasien, kemudian kita fleksikan kepala hingga mencapai dagu mencapai dada. Apabila ada tahanan pada kaki pasien, maka Brudzinski 1 positif. Selanjutnya kita mengkaji saraf kranial pada pasien. Yang pertama yaitu nervus olfactorius, yaitu dengan mengecek penciuman pasien dengan cara memberikan aromaterapi seperti minyak kayu putih ini, dan kemudian apabila pasien dapat menebak dengan benar apa yang kita berikan, maka penciuman atau nervus olfactoriusnya normal. Ibu, apa Ibu bisa menebak apa yang saya berikan? Ya.
Apa putih? Ya, benar. Berarti secara nervus olfaktoris Bu benar. Selanjutnya yaitu nervus opticus, yaitu kita dengan memeriksa ketajaman penglihatan pasien dengan cara menunjukkan tulisan atau huruf atau angka kepada pasien dan kita cek apakah pasien dapat melihatnya dengan jarak tertentu. Ibu, apakah Ibu bisa melihat ini Bu? Apa tulisannya? Bisa. Apa Bu tulisannya? Ria. Ya. Apabila pasien memiliki atau bisa menyebutkan apa yang kita tulis atau kita berikan, itu berarti optikusnya normal. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada nervus oculomotoris, nervus trochlearis dan juga nervus abducens. Pemeriksaan meliputi pemeriksaan terhadap pupil dan pergerakan bola mata. Pada pupil kita bisa melihat dan membandingkan pupil kanan dan pupil kiri. Normalnya memiliki bentuk sama atau simetris, diameternya 2-4 mm atau milimeter. Selain itu, beri rangsangan cahaya pada salah satu mata, kemudian perhatikan rasmi pupil. Mata normalnya pupil akan miosis atau mengecil. Baik, kita kaji. Bu, maaf permisi, saya mau mengkaji nervus oculomotoris atau mata Ibu, pergerakan pupil Ibu, permisi ya Bu. Nah, sekarang kita tadi bisa melihat bahwa pupil pasien miosis atau mengecil, berarti pupilnya normal. Selanjutnya kita mengkaji nervus trigeminusnya. Yang pertama yaitu pemeriksaan sensori. Kita meletakkan atau mengkaji dengan cara meletakkan kapas di bagian wajah pasien. Pastikan pasien dapat merasakan atau tidak. Kemudian atau kita bisa menggunakan benda tumpul atau benda tajam. Kita bisa memastikan apakah pasien dapat membedakan yang mana benda tumpul dan benda tajam secara sensori. Bu, apakah Ibu bisa merasakan apa yang saya berikan? Jika pasien merasakan, berarti trigeminus secara sensorinya baik. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan motoriknya. Pemeriksaan ini dilakukan dengan meminta pasien untuk mengunyah, kemudian palpasi pada otot masseternya, perhatikan pada dan rasakan pergerakan otot masseternya. Ibu, coba Ibu mengunyah Bu. Baik, di sini otot masseter pada pasien dapat dirasakan, berarti motoriknya baik. Yaitu nervus facialis. Nervus facialis kita bisa meminta pasien untuk menggembungkan pipi, membentuk mata dengan kuat, kemudian tersenyum lebar untuk mengetahui nervus facialisnya. Adik coba ditutup matanya kuat-kuat, disenyum lebar. Coba kembungkan pipinya dengan angin. Baik, dapat dilihat bahwa nervus facialis hari ini bagus. Selanjutnya yaitu nervus vestibulotrochlearis, yaitu dua nervus, yaitu vestibularis dan cochlearis. Pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan daya pendengaran dan keseimbangan. Pemeriksaan daya pendengaran dilakukan dengan cara melakukan tes Rin, tes Weber, dan tes Swarbeck. Berikut langkah pemeriksaan pendengaran, yaitu 1. Tes Rin. Pemeriksaan ini dilakukan dengan menggunakan Garputala 512 Hz dan tujuan membandingkan antara udara dan tulang pada satu telinga pasien. Pemeriksaan memukul Garputala ke telapak tangan pemeriksa, kemudian diletakkan ke planum mastoid pasien dengan posisi tegak lurus. Saat pasien tidak mendengar suara tersebut, maka segera pindahkan Garputala ke depan telinga. Selanjutnya yaitu tes Weber. Pemeriksaan ini juga bertujuan untuk membandingkan hantaran tulang antara dua telinga pasien menggunakan Garputala 512 Hz. Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara mengetuk Garputala, kemudian meletakkan tegak lurus di area pertengahan dahi pasien.
Tanyakan pada pasien telinga mana yang bisa mendengarkan suara dari garpu tala tersebut. Normalnya tidak terjadi lateralis atau dengan kata lain terdengar sama di kedua telinga. Selanjutnya itu tes Swabek. Pemeriksaan ini bertujuan membandingkan daya transport melalui tulang mastoid antara pemeriksa normal dengan pasien. Berarti itu membandingkan antara dua telinga saya. Tes Swabek ini bertujuan untuk membandingkan selanjutnya yaitu nervus glossopharyngeal dan juga nervus vagus. Di sini kita bisa melihat dan meminta pasien untuk menelan air dan lihat dan kaji apakah pasien mengalami keluhan tersedak saat menelan. Kemudian kita juga bisa meminta pasien untuk mengucapkan huruf A untuk mengetahui uvula pada pasien. Baik, kita coba misalkan Dek, coba sebut huruf A. A. Selanjutnya yaitu nervus axillarius. Nervus ini kita bisa melihat kesimetrisan leher dengan tubuh. Selanjutnya yaitu kita bisa meminta pasien untuk menoleh ke kiri dan ke kanan. Dek, coba toleh ke kiri dan ke kanan. Nah, selanjutnya yaitu kita bisa menekan bahu pasien dan lihat apakah pasien dapat memberikan lawanan. Coba tahan bisa. Di sini pasien bisa menahannya dan juga bisa menoleh kiri dan kanan secara simetris, berarti nervus axillariusnya bagus. Selanjutnya yaitu nervus hypoglossus. Nervus ini kita bisa melihat di mana posisi lidah. Normalnya posisi lidah berada di tengah, sedangkan untuk posisi lidah pada pasien lumpuh berada di sisi yang lumpuh. Ada coba lihat lidahnya, jangan di posisi lidah ada ini di tengah jadi normal. Ya, yang pertama kita mengecek refleks biceps dengan cara meletakkan tangan di bawah tangan pasien, kemudian berikan rasangan. Selanjutnya kita mengecek refleks tricepsnya dengan cara meletakkan tangan di bawah lengan seperti ini. Kemudian berikan rasangan kepada pasien. Selanjutnya kita mengecek respon patella pada pasien dengan cara memberikan rasangan pada patelanya. Selanjutnya yaitu mengkaji sistem sensori. Pengkajian sistem sensori ini meliputi eksteroseptif atau superficial, proprioceptif atau dalam, interoseptif atau visceral, dan juga khusus atau saraf kranial dan somatostesia atau luhur. Yang pertama kita mengkaji superficial, yaitu satu dengan memberikan rasa atau raba dengan menggunakan kapas, kertas, lalu sentuhkan pada kulit dan tanyakan pada pasien apakah dia dapat merasakannya atau tidak. Seperti contoh, Ibu permisi, Dek, bisa merasakannya nggak? Bisa dirasakan nggak? Yaitu dengan rasa nyeri dengan menggunakan ujung jarum atau peniti. Lakukan tusukan ringan ke kulit. Tanyakan pada pasien apakah dapat merasakan atau tidak. Seperti bisa dirasakan nggak? Bisa. Yang ketiga yaitu rasa suhu dengan sentuhan tabung yang berisi air panas atau air dingin ke kulit pasien. Tanyakan pasien dapat merasakan atau tidak. Dan selanjutnya yaitu sensori dalam dengan satu rasakan gerak dengan cara menggerakkan bagian tubuh pasien dan kemudian pemeriksa menanyakan apakah pasien dapat merasakan atau tidak. Seperti contohnya, bisa dirasakan nggak, Dek? Bisa nggak? Itu. Selanjutnya yaitu rasa sikap dengan cara menggerakkan
jari pasien secara pasif, kemudian tanyakan apakah pasien dapat merasakan sikap atau posisi gerakan yang dilakukan oleh pemeriksa. Kemudian rasa getar dengan cara menggunakan Graputala 128 Hz yang digetarkan, kemudian diletakkan pada ibu jari kaki. Pada pasien tidak dapat merasakan lagi getaran yang diberikan, pindahkan ke kaki pemeriksa, lalu bandingkan. Yang keempat yaitu rasa tekan dengan cara menekan jari atau benda tumpul pada kulit pasien, lalu tanyakan apakah pasien dapat merasakan tekanan tersebut atau tidak. Kemudian 5, nyeri dalam dilakukan dengan cara menekan otot atas atau deltoid, lengan bawah, paha, betis, dan tendon pasien, kemudian tanyakan apakah pasien dapat merasakannya atau tidak. Yang ketiga yaitu visceral dengan menanyakan nyeri yang dirasakan berasal dari organ dalam berupa rasa nyeri, mulas, kembung, dan lapar. Yang keempat yaitu saraf kranial berkaitan dengan fungsi saraf kranial seperti penghidung, pengecap, keseimbangan, dan sebagainya. Dan selanjutnya yaitu somatostasia luhur yang merupakan perasaan yang mempunyai sifat. Selanjutnya yaitu somatostasia luhur yang merupakan perasaan yang mempunyai sifat diskriminatif dan sifat 3 dimensi. Misalnya, diskriminatif dapat mengidentifikasikan jumlah stimulus yang diberikan atau membedakan berat dua benda yang diangkat secara bersamaan. Informasi pasien mengenai hal dan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Terminasi. Selanjutnya yaitu tahap terminasi. Yang pertama, sampaikan kepada pasien hasil dari pemeriksaan yang kita lakukan. Kemudian evaluasi respon pasien. Adek, bagaimana perasaan Anda setelah kita lakukan pengkajian tadi? Baik? Baik. Nah, selanjutnya lakukan kontrak untuk kegiatan selanjutnya. Kemudian akhiri dengan baik. Adek, terima kasih ya atas kerjasamanya. Sama-sama. Baiklah, kemudian kita cuci tangan 6 langkah. Selanjutnya yang terakhir yaitu dokumentasi. Yang pertama, catat nama dan umur pasien, kemudian diagnosa keperawatannya, tindakan keperawatan yang kita lakukan, selanjutnya itu respon pasien, kemudian evaluasi hasil dari tindakan kita, kemudian tanggal dan jam tindakan dilakukan, dan selanjutnya yaitu nama dan tanda tangan perawat. Sekian video dari saya tentang sistem pemeriksaan fisik sistem persarafan. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena saya masih dalam proses pembelajaran. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.